راح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Al-Mubarak adalah sosok saudagar yang kaya raya dan terkenal pemurah. Beliau juga seorang ahli ibadah yang berilmu tinggi dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Abdullah bin Al-Mubarak telah meniatkan harta yang diperolehnya untuk dipersembahkan kepada saudara-saudara yang seiman, melaksanakan haji, berzihad, dan untuk kemuliaan-kemuliaan lainnya. Abdullah bin Al-Mubarak hidup di Mekah. Suatu ketika, setelah menyelesaikan ritual ibadah haji yang sekian kalinya, dia tertidur dan bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. "Berapa banyak yang datang tahun ini?" tanya malaikat kepada malaikat lainnya. 600.000, jawab malaikat lainnya. "Berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima?" "Tidak satu pun," jawab malaikat lainnya. Percakapan itu membuat Abdullah gemetar dan berkata dalam hatinya, "Apa? Tidak ada yang diterima ibadah hajinya?" Ia pun menangis. Semua orang-orang itu telah datang dari belahan bumi yang jauh, dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Ada seorang tukang sepatu di Damaskus yang dipanggil Ali bin Muwafa, kata malaikat yang pertama. Dia tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Ketika Abdullah mendengar hal itu, ia tiba-tiba terbangun dan memutuskan untuk pergi menuju Damaskus dan mengunjungi orang itu. Maka bersegeralah Abdullah pergi ke Damaskus dan menemukan tempat di mana Ali bin Muwafa tersebut tinggal. Abdullah pun menyapanya dan keluarlah si Ali tukang sepatu. "Siapakah namamu dan apa pekerjaan yang kau lakukan?" tanya Abdullah dengan rasa ingin tahu yang besar. "Aku Ali bin Muwafa, penjual sepatu. Siapakah namamu?" Kepadanya Abdullah pun memperkenalkan dirinya. "Aku adalah Abdullah bin Al-Mubarak." Tukang sepatu itu pun tiba-tiba menangis dan jatuh pingsan, karena tidak menyangka akan dikunjungi oleh seorang ahli hadis yang tersohor di seluruh Mekah. Ketika sadar, Abdullah pun memohon agar bapak tukang sepatu itu mau bercerita kepadanya. Dia mengatakan, "Selama 40 tahun aku telah rindu untuk melakukan perjalanan haji ini. Aku telah menyisihkan 350 dirham dari hasil berdagang sepatu. Tahun ini aku memutuskan untuk pergi ke Mekah sejak istriku mengandung. Suatu hari istriku mencium aroma makanan yang sedang dimasak oleh tetangga sebelah. Dia memohon kepadaku agar ia bisa mencicipinya sedikit. Aku pergi menuju tetangga sebelah, mengetuk pintunya kemudian menjelaskan situasinya. Lalu tetanggaku mendadak menangis. Sudah 3 hari ini anakku tidak makan apa-apa, katanya. Hari ini aku melihat keledai mati tergeletak dan aku memotongnya kemudian memasaknya untuk mereka. Itu bukan makanan yang halal bagimu. Hatiku serasa terbakar ketika aku mendengar ceritanya. Aku mengambil 350 dirhamku dan memberikannya kepadanya. Belanjakan ini untuk anakmu, kataku. Inilah perjalanan hajiku. Abdullah bin Al-Mubarak pun tertegun, takjub dengan cerita yang baru saja ia dengar. Dia tidak menyangka
Perbuatan mulia yang telah dilakukan oleh si tukang sepatu telah menjadi amal soleh yang nyata baginya dan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hajinya diterima. Malaikat berbicara dengan nyata dalam mimpiku, kata Abdullah, dan penguasa kerajaan surga adalah benar dalam keputusannya. Subhanallah. Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi lahir pada tahun 118 Hijriah atau 736 Masehi. Ia adalah seorang ahli hadis yang terkemuka dan seorang ulama termasyhur. Ia sangat ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain di dalam bidang gramatika dan kesusastraan. Ia adalah seorang saudagar kaya yang banyak memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Ia meninggal dunia di kota Hid yang terletak di tepi sungai Eurat pada tahun 181 Hijriah atau 797 Masehi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedermawanan Rasulullah SAW begitu melebur, dan puncak kedermawanan Rasulullah terjadi ketika bulan Ramadan. Rasulullah SAW sama sekali tidak takut miskin, dan Rasulullah SAW juga tidak segan-segan memberikan semua harta yang dia miliki kepada para sahabatnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan membutuhkan pun, Rasulullah lebih mementingkan kepada para sahabatnya dibandingkan dirinya sendiri. Kedermawanan Rasulullah itu terjadi ketika perang Hunain. Rasulullah berhasil merampas harta rampasan yang sangat banyak sekali, namun tidak digunakan Rasulullah sendiri, malah dibagi-bagikan kepada Rasulullah, kepada para sahabat yang membutuhkan. Bahkan orang yang membencinya juga, yakni Sofyan bin Umayyah, diberikan Rasulullah SAW 400 ekor kambing. Diberikan kambing itu supaya Sofyan mau memeluk agama Islam. Rasulullah SAW ketika wafat juga berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib selaku istri suami dari Fatimah Az-Zahra untuk menyedekahkan semua harta yang ia miliki kepada umatnya dan para sahabatnya. Kedermawanan Rasulullah itu pun juga ditiru oleh para sahabatnya seperti Utsman, Umar, dan Abu Bakar As-Siddiq. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.